Halo. Halo, Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NPM 110. saya Budaya Yordilia dengan NPM 033. Saya Fanian, PM 143. Saya Sinditya Febrianti dengan NPM 115. Nama saya Elina Raisa dengan NPM 044. Saya Bisalda Divesta Budi dengan NPM 022. John Ken, saya NPM 016. Erin Kristiansen, NPM 037. Saya Rivian dengan NPM 043. Nama saya Owina Aurelia Rusti dengan NPM 116. Brasil masih menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun 2020 berdasarkan data dari Organisasi Kopi Internasional. Indonesia berada di posisi keempat setelah negara Brasil, Vietnam, dan Kamboja. Kopi masuk ke Brasil pada 1727 dan tumbuh subur di sana. Tingkat produksi yang terus meningkat setiap tahunnya membuktikan bahwa Brasil tidak hanya mampu mencapai posisi tertinggi, tetapi juga mempertahankannya. Menurut Presiden Dewan Eksportir Kopi Brasil, rekor ini dipicu oleh peningkatan produksi dan kualitas, efisiensi komersial, dan logistik eksportir. Tidak hanya kualitas yang tinggi, negara tersebut juga berusaha mempertahankan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memanen Arabica dengan volume yang besar. Pada 2021, Brasil mencapai rekor ekspor senilai 2.794 US dollar, nilai tertinggi 2016 memperlihatkan 4,5% dan pendapatan 7%. Dengan pengiriman di setiap bulannya mencapai 3,5 juta karung atau setara dengan 466 juta US dollar. Sekitar bulan Juli dan bulan Juni di 2021, negara tersebut berhasil mengekspor 115 negara dengan kopi hasil mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan yang diperoleh Brasil dari pengeksporan kopi berdasarkan The Observatory of Economic Commodity atau OECI pada tahun 2020. Brasil mampu mencapai angka penjualan sebesar 5,8 miliar dolar. Lalu pada November tahun 2022, ekspor kopi Brasil mencapai 888 juta dan impor mencapai 10,1 juta dolar. Angka ini menyebabkan positifnya neraca perdagangan di Brasil. Positifnya neraca perdagangan diukur dari seberapa besar nilai ekspor dalam suatu negara dibandingkan nilai impornya. Jika nilai ekspor lebih besar, maka neraca perdagangan akan bernilai positif. Secara umum, positifnya neraca perdagangan juga berdampak positif pada pendapatan nasional suatu negara. Pada tahun 2022, PDB nominal Brasil naik sejumlah US dollar 286 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak serta-merta karena komoditas kopi semata, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Tetapi komoditas kopi menjadi salah satu komoditas utama yang menyebabkan naiknya perekonomian Brasil. Setelah itu, kenaikan persentase ini berdampak pada pembangunan infrastruktur yang ada di Brasil dengan target utama seperti sektor transportasi, logistik, jalan, pelabuhan, transportasi umum, dan lain-lain. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak industri di negara Brasil dari hasil ekspor kopi ke pasar internasional. Ekspor kopi Brasil memiliki dampak industri yang sangat signifikan. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, sektor pertanian. Industri kopi merupakan bagian terpenting dari sektor pertanian di Brasil. Dengan ekspor kopi yang besar, sektor pertanian di Brasil telah berkembang pesat yang membuat perekonomian di negara Brasil menjadi meningkat. Itu yang kedua, sektor perdagangan. Ekspor kopi adalah salah satu faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi Brasil dan pendapatan para petani kopi di Brasil. Dan yang ketiga adalah sektor transportasi. Ekspor kopi membutuhkan infrastruktur transportasi yang mumpuni untuk para importir mengirim barang-barangnya ke luar negeri. Ini saya akan menjelaskan mengenai FDI negara Brasil. Negara Brasil merupakan penerima FDI terbesar ke-11 di dunia dan nomor 1 di Amerika Latin serta Karibia. FDI ke Brasil melonjak antara tahun 2009 hingga 2011 dan mengalami perlambatan setelahnya. Namun, menurut World Investment Report 2022 yang diterbitkan oleh UNCTAD, aliran dana FDI yang masuk meningkat menjadi 50,3 miliar US dollar pada tahun 2021. Selanjutnya, negara-negara investasi utama di Brasil adalah Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Kanada, Austria, Jepang, dan Luxembourg. Investasi utamanya berorientasi pada perdagangan, produk mineral non-logam, produk kimia, jasa keuangan dan penunjang, serta kendaraan bermotor. Kebijakan pemerintah Brasil ialah dengan bergerak secara agresif di sisi penawaran dan di sisi permintaan. Di sisi penawaran, mereka mengacu dalam upaya menarik investasi asing berbentuk FDI dan interaksi dalam rezim internasional. Sedangkan di sisi permintaan, Brasil jeli menangkap peluang pasar dengan menghasilkan produk kopi yang sesuai dengan tren pasar, dengan kualitas dan harga yang beragam. Saya akan menjelaskan perbandingan mengapa ekspor kopi Indonesia tidak lebih unggul dibanding ekspor kopi Brasil. Karena yang pertama,
Menurut International Coffee Organization, Brazil memiliki volume produksi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Yang kedua, lemahnya infrastruktur di Indonesia menyebabkan total nilai ekspor kopi Indonesia yang lebih rendah dibandingkan Brazil, di mana Brazil memiliki infrastruktur yang lebih menunjang. Yang ketiga, produktivitas tahunan kopi Brazil lebih tinggi dibandingkan produktivitas tahunan kopi di Indonesia, di mana Brazil menduduki peringkat 1, sedangkan Indonesia menduduki peringkat keempat. Menjelaskan kesimpulannya dapat diambil berdasarkan indeks ISP ekspor kopi pada tahun 1996 sampai 2014, Brasil mendapat nilai sebesar 0,995 dibandingkan dengan Indonesia yang mendapat nilai indeks sebesar 0,946. Berdasarkan International Coffee Association, Brasil masih menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun 2020. Ekspor kopi Brasil memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan sektor industri di negara tersebut. Kebijakan pemerintah Brasil dalam ekspor kopi di Brasil yaitu melalui permintaan dan penawaran serta menangkap peluang menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang beragam. Selain itu, lemahnya infrastruktur dan produktivitas kopi yang rendah di Indonesia dibandingkan Brasil juga menjadi tolak ukur nilai ekspor tersebut. Sekian, terima kasih.